Coba deh bayangin, ada satu tempat kelihatannya kecil di peta, tapi memegang kunci kekayaan yang dicari-cari sama seluruh dunia. Bahkan lebih berharga dari emas. Tempat ini sampai bisa memicu perang dan melahirkan era penjelajahan besar-besaran. Yap, hari ini kita bakal jalan-jalan ke kepulauan legendaris itu, Maluku. Dan ini bukan pertanyaan main-main loh, karena selama berabad-abad, jawaban dari pertanyaan itu ya cuma satu nama, Maluku, atau yang dulu dikenal dunia sebagai Kepulauan Rempah. Yuk kita selami lebih dalam kisah luar biasa yang dimulai dari sini. Oke, untuk benar-benar ngerti soal Maluku, kita harus mundur sedikit ke akarnya. Jauh sebelum ada peta dunia modern seperti sekarang, kepulauan ini tuh udah jadi pusatnya perdagangan global. Sebuah legenda yang, ya, dibisik-bisikan di antara para pedagang dan raja-raja. Kalau kita lihat di peta, Maluku itu gugusan ribuan pulau yang cantik banget. Tapi, kekayaan sejatinya itu justru ada di sesuatu yang kecil tapi super kuat. Disinilah satu-satunya tempat di bumi di mana cengki dan pala tumbuh subur. Dulu, rempah ini bisa buat pengawet, obat, sampai simbol status. Harganya, wah, lebih mahal dari emas. Makanya nggak heran semua negara berlomba-lomba buat menguasainya. Tapi gini deh, rempah-rempah itu cuma sebagian kecil dari cerita. Harta karun Maluku yang paling berharga itu ya orang-orangnya. Sekarang, yuk kita kenalan sama wajah dan suara yang membentuk kepulauan ini. Soal keberagaman di sini tuh luar biasa banget. Ada masyarakat Alifuru yang merupakan penduduk asli, terus ada Kesultanan Ternate dan Tidore yang legendaris itu, belum lagi komunitas di Kepulauan Kei, Aru, dan Banda. Setiap kelompok ini tuh kayak punya warna sendiri-sendiri, dari adat, kepercayaan, sampai seni. Dan semuanya ditenun jadi satu, jadi sebuah permadani budaya Maluku yang hidup banget. Nah, keberagaman ini nggak cuma kelihatan, tapi juga kedengeran loh. Bayangin ya, di satu sisi ada bahasa Melayu Ambon, yang jadi kayak bahasa pemersatu buat ngobrol sehari-hari. Tapi di sisi lain, masih ada puluhan bahasa asli, kayak Wemale, Nuaulu, sama Kei, yang terus hidup di komunitasnya masing-masing. Ini kan sama aja kayak menjaga harta karun lisan yang usianya udah ratusan tahun. Budaya Maluku itu nggak cukup cuma dilihat atau didengar, harus dirasain. Gimana caranya? Nah, kita bisa masuk ke dalam irama dan gerak kehidupan mereka lewat musik dan tarian yang penuh semangat. Di Maluku, musik dan tarian itu udah satu paket, nggak bisa dipisahkan. Jadi alunan instrumen tradisional itu bukan sekedar hiburan. Itu tuh kayak sebuah ajakan untuk bergerak. Dan setiap gerakannya punya cerita. Ada yang cerita soal laut, soal panen, atau soal para leluhur. Keren ya cara mereka menjaga sejarah tetap hidup. Pasti ada beberapa yang kalian udah familiar deh, contohnya Rasa Sayange. Siapa sih yang nggak tahu lagu ini? Lagu tentang cinta dan persahabatan. Terus ada tari Cakalele yang gagah banget, ini tarian perang yang membangkitkan semangat kepahlawanan. Ada juga tari Lenso, tarian pergaulan yang ceria, biasanya pakai sapu tangan. Masing-masing ini kayak jendela buat kita ngintip langsung ke dalam jiwa Maluku. Tapi, di balik semua ekspresi budaya ini, ada satu nilai inti yang jadi semacam lem perekat sosial di Maluku. Nilai itu namanya masohi. Penting banget buat kita pahami, masohi ini bukan sekedar gotong royong biasa ya. Ini jauh lebih dalam. Ini tuh udah jadi filosofi hidup yang mendarah daging. Semangat untuk kerja bareng, saling bantu tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena tujuannya cuma satu, untuk kebaikan bersama. Kita bisa lihat ini di mana-mana. Misalnya nih, pas warga bangun rumah bareng-bareng, atau waktu mereka nyiapin upacara adat, sampai saling menopang di masa sulit. Semangat masohi inilah yang jadi perekat sosial mereka, menciptakan fondasi persatuan dan harmoni yang kuat banget di Maluku. Nah, dengan warisan sejarah dan budaya yang sekaya ini, pertanyaannya sekarang, gimana Maluku melangkah di dunia modern? Yuk, kita lihat gimana mereka menyeimbangkan tradisi dengan tantangan dan peluang masa kini. Kalau kita lihat ekonominya sekarang, ini kayak cerminan perjalanannya Maluku. Sektor tradisional kayak perikanan, pertanian rempah, dan pengolahan sagu itu masih jadi fondasi utamanya. Tapi di saat yang sama, sektor-sektor modern kayak pariwisata, perdagangan, dan jasa lagi tumbuh kenceng banget. Jadi ada perpaduan yang dinamis dan membuka banyak jalan baru buat masyarakatnya. Kalau bicara soal masa depan, Maluku kelihatannya bertumpu pada 3 pilar utama. Pertama, pariwisata berkelanjutan, jadi bisa pamerin keindahan alamnya tapi tetap dengan cara yang bertanggung jawab.
Kedua, memaksimalkan potensi perikanan yang luar biasa besar itu. Dan yang ketiga, tentu saja, membangun infrastruktur yang lebih baik yang bakal jadi tulang punggung buat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warganya. Jadi, dari kepulauan rempah yang dulu mengubah dunia, sampai menjadi masyarakat modern yang diikat oleh semangat Masehi, Maluku benar-benar nunjukin perpaduan yang luar biasa antara warisan masa lalu dan visi masa depan. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari semangat kebersamaan Masehi buat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari?